Dr. Tirta, seorang dokter yang mana terlibat membagikan konten edukasi kesehatan, kembali mengkaji berbagai mitos yang digunakan banyak salah dipahami oleh masyarakat. Melalui kontennya ini, Dr. Tirta mengoleksi pertanyaan dari netizen untuk mengungkap fakta pada balik mitos kemampuan fisik yang tersebut masih beredar. Dalam satu konten terbarunya, Dr. Tirta mengkaji bahaya dari kebiasaan berlebihan seperti masturbasi. Menurut Dr. Tirta, meskipun wajar melakukan masturbasi, berlebihan dapat menyebabkan permasalahan kebugaran seperti ejakulasi dini, lalu menurunnya konsentrasi. Selain itu, Dr. Tirta juga mendiskusikan kegunaan coklat. Coklat hitam terbukti mampu meningkatkan energi, sementara coklat dengan komposisi gula tinggi seperti coki-coki cuma memberikan energi instan akibat tingginya zat gula. Pentingnya untuk memahami jenis coklat yang mana dikonsumsi dan juga dampaknya bagi kesehatan, Dr. Tirta menekankan pentingnya kontrol pada kebiasaan seperti mengunyah yang tersebut dapat mempengaruhi struktur rahang apabila tidaklah dilaksanakan dengan benar, dan juga pentingnya menjaga pola makan yang tersebut sehat sejak kecil. Pola makan yang tersebut baik akan mempengaruhi peningkatan juga kondisi tubuh secara keseluruhan. Mitos tentang ubi lalu kunyit juga dibahas. Konsumsi ubi tidak ada menyebabkan lapisan kulit ikterus seperti yang digunakan kerap dipercaya. Ini adalah hanyalah mitos yang dimaksud perlu diluruskan. Satu lagi fakta penting yang disampaikan Dr. Tirta adalah mengenai tekanan intraorbital. Saat melakukan olahraga seperti deadlift, tekanan intraorbital sanggup meningkat, sehingga teknik latihan yang benar sangat penting untuk menghindari cedera seperti terjadinya pembuluh darah di dalam mata. Terakhir, Dr. Tirta mengkritik mitos tentang teh dan juga ginjal. Dr. Tirta menjelaskan bahwa minum teh berlebihan tidaklah segera menyebabkan gagal ginjal, tetapi gaya hidup yang mana buruk secara keseluruhanlah yang digunakan dapat memicu hambatan ginjal. Untuk kalian yang ingin tahu lebih besar sejumlah fakta kesehatan, jangan lupa kunjungi akun YouTube @tirta peng 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 agar mendapatkan konten edukasi kemampuan fisik yang menarik serta informatif. Manfaat minum air rebus daun ketumbar sangat beragam. Ketumbar tiada semata-mata menawarkan cita rasa yang dimaksud lezat untuk hampir setiap masakan, tetapi juga memiliki berbagai manfaat. Penelitian menunjukkan bahwa air rebusan daun ketumbar dapat membantu menurunkan penyakit jantung, diabetes, obesitas, juga tingkat keparahan kejang, sambil meningkatkan kadar energi, juga meningkatkan kondisi tubuh, rambut, lalu kulit. Ketumbar juga menawarkan khasiat nutrisi. Daun segar mengandung karbohidrat, protein, serta beberapa orang kecil zat besi, vitamin C, vitamin B2, juga vitamin A. Seperempat cangkir ketumbar segar menyediakan 5% dari total vitamin A harian yang dimaksud direkomendasikan, kemudian 2% vitamin C. Untuk mendapatkan manfaatnya, air rebusan ini dapat diminum di pagi hari. Untuk mendapatkan manfaatnya, air rebusan ini dapat diminum pada pagi hari. Berikut ini beberapa manfaatnya dilansir dari Times of India hari Sabtu. Anti-inflamasi. Ketumbar rutin digunakan di memasak dan juga terapi alternatif. Ketumbar mengandung lipid esensial serta minyak linalol. Secara tradisional, ketumbar juga dikenal manfaatnya akibat sifat antiepileptis, antidepresan, lalu antiinflamasinya. Menyeimbangkan tiroid. Daun ketumbar mampu meredakan gejala yang tersebut terkait dengan ketidakseimbangan tiroid seperti hypertiroidisme dan juga hipotiroidisme, juga panas berlebih, hot flashes, keringat malam, dan juga berbagai kesulitan pitta. Mencegah kejang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa ketumbar dapat menurunkan kejang epilepsi dengan mengaktifkan saluran KCNQ, saluran kalium tertentu. Tindakan ini dapat membantu menjaga dari kerusakan otot
Penelitian terkini menunjukkan bahwa ketumbar dapat menurunkan kejang epilepsi dengan mengaktifkan saluran KCNQ, saluran kalium tertentu. Tindakan ini dapat membantu menjaga dari kerusakan otak yang disebabkan oleh kejang. Daun ketumbar mengandung zat antikonvulsan yang dimaksud mengaktifkan saluran kalium menurut sebuah penelitian oleh Manfield serta Abbott. Efek anti peradangan lalu penghilang rasa sakit dari tumbuhan ini sudah pernah terdokumentasikan, yang mana terbukti mengurangi peradangan serta rasa sakit pada hewan, kemudian manusia yang digunakan menderita artritis reumatoid. Dr. Tirta sebagai dokter sekaligus kreator konten kesehatan kembali hadir dengan konten yang mana edukatif juga relevan. Dalam kontennya ini, Dr. Tirta mengeksplorasi berbagai mitos, kemudian fakta kebugaran yang dimaksud masih banyak disalahpahami oleh masyarakat. Dalam konten terbarunya, Dr. Tirta mengungkapkan beberapa poin penting yang mana bisa saja berdampak dengan segera pada kebugaran sehari-hari. Salah satu mitos yang tersebut dibahas adalah efek begadang terhadap regenerasi sel tubuh. Menurut Dr. Tirta, begadang memang benar mengganggu proses regenerasi sel yang idealnya terjadi di malam hari. Meskipun tidur siang dilakukan, regenerasi tubuh tetap saja tiada optimal. Untuk itu, Dr. Tirta mengingatkan pentingnya menjaga asupan cairan, khususnya bagi mereka yang dimaksud berada di tempat lingkungan ber-AC agar terhindar dari dehidrasi. Dr. Tirta juga mengeksplorasi fenomena brain freeze yang kerap terjadi ketika seseorang minum air yang tersebut terlalu dingin pasca berolahraga. Solusinya, minum air jeruk bukanlah dingin untuk membantu menurunkan suhu tubuh serta mengurangi dehidrasi. Selain itu, tips kebugaran lain yang mana Dr. Tirta bagikan adalah tentang merendam kaki dengan air dingin setelah berolahraga. Cara ini efektif untuk meredakan peradangan serta menjaga dari cedera otot, teristimewa bagi mereka yang dimaksud rutin beraktivitas fisik intens. Mitos kenaikan berat badan akibat makan waktu malam juga dibantah oleh Dr. Tirta, yang digunakan menegaskan bahwa kenaikan berat badan tidak terjadi cuma sebab satu kali makan, melainkan akumulasi dari pola makan serta aktivitas selama sehari penuh. Tak hanya sekali itu, Dr. Tirta juga menjelaskan bahwa latihan atlet harus disesuaikan dengan tujuan spesifik, apakah untuk meningkatkan stamina, kekuatan otot, atau daya tahan tubuh. Bagi kalian yang mana ingin tahu tambahan berbagai fakta kesehatan, kunjungi Dr. Tirta di YouTube channel @tirta_peng_peng_peng untuk konten yang informatif juga mendidik tentang mitos kebugaran yang tersebut banyak salah di tempat masyarakat. Sederet pekerjaan rumah tangga sehari-hari mampu membantu membakar lemak perut sehingga menghindari dari berbagai penyakit. Pertemuan ini cocok untuk Anda yang mana tak punya waktu untuk mengundurkan diri dari rumah dan juga berolahraga. Meskipun tampak sulit menghilangkan lemak di tempat perut dari rumah, disiplin yang mana kuat pasti dapat membantu melenyapkan perut buncit yang disebut dapat menimbulkan Anda berisiko terkena beberapa penyakit seperti serangan jantung, stroke, lalu lipid tinggi. Perut buncit tidaklah semata-mata berbahaya bagi mereka itu yang tersebut mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, tapi juga bagi dia yang mana memiliki berat badan normal. Pada wanita sehat yang tiada merokok, setiap 2 inci tambahan ukuran pinggang dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular hingga 10%. Demi kebugaran jangka panjang, penting untuk terus bergerak lalu menghilangkan lemak di dalam perut. Berikut adalah pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang tersebut membantu membakar lemak, dilansir dari Times of India hari Sabtu. Berkebun. Jadilah orang tua yang digunakan gemar menyumbangkan juga tekuni hobi berkebun dengan merawat tumbuhan kesayangan Anda. Disarankan untuk melakukan olahraga sedang hingga berat selama 30 menit seperti berjalan kaki juga bersepeda. Berkebun melibatkan kegiatan menggali, membungkuk, menyiram tanaman, serta lain-lain. Juga ini dapat membantu melatih kelompok otot utama pada kaki, bokong, lengan, bahu, punggung, lalu perut.
Ini adalah dapat membantu pembentukan otot selain menghilangkan lemak yang tersebut sulit dihilangkan dalam perut. Mengepel. Jika Anda orang yang digunakan sangat suka kebersihan dan juga senang mengawasi rumah bersih, mengepel bisa saja menjadi olahraga yang mana tepat untuk menghilangkan lemak perut. Saat melakukan pekerjaan rumah ini, Anda melibatkan otot inti serta dapat meregangkan dan juga melatih bahu, trisep, dan juga bisep. Sebaiknya Anda harus terus mengubah tempat tangan untuk mendapatkan kegunaan maksimal dari aktivitas ini.